Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di kanal yang akan membawa kita menelusuri jejak sejarah. Hari ini, kita akan membahas salah satu periode paling gemilang dalam peradaban Islam, yaitu masa Daulah Abbasiyah. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kapan ilmu pengetahuan Islam mencapai puncaknya? Jawabannya ada di masa ini. Daulah Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya Daulah Umayyah pada tahun 750 Masehi. Berbeda dengan pendahulunya yang lebih fokus pada ekspansi militer, Abbasiyah memusatkan perhatiannya pada pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan administrasi. Mereka memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad, sebuah kota yang dirancang menjadi pusat dunia. Di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah visioner seperti Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, Baghdad menjelma menjadi mercusuar peradaban. Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Ini bukan sekadar perpustakaan biasa, tapi sebuah pusat riset, penerjemahan, dan akademi ilmu pengetahuan terbesar di dunia pada masanya. Disinilah para cendekiawan dari berbagai latar belakang, baik Muslim, Kristen, maupun Yahudi, berkumpul. Mereka menerjemahkan karya-karya klasik dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Bayangkan, tanpa gerakan penerjemahan ini, mungkin banyak karya filsuf seperti Plato dan Aristoteles atau rumus matematika dari Euclid yang akan hilang di telan zaman. Tapi mereka tidak hanya menerjemahkan, para ilmuwan Muslim mengembangkan ilmu-ilmu tersebut ke tingkat yang lebih tinggi. Di bidang matematika, Al-Khawarizmi menciptakan aljabar dan memperkenalkan angka nol dari India ke dunia barat. Namanya bahkan diabadikan dalam istilah algoritma. Di bidang kedokteran, Ibnu Sina atau Avicenna menulis The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi rujukan utama di universities Eropa selama berabad-abad. Lalu ada juga Jabir bin Hayyan, bapak kimia modern, yang mengembangkan metode eksperimental seperti distilasi dan kristalisasi. Di bidang astronomi, para ilmuwan di Observatorium Baghdad dan Samarkand berhasil mengukur keliling bumi dengan akurasi yang luar biasa dan membuat peta bintang yang sangat detail. Selain ilmu eksak, seni dan arsitektur juga berkembang pesat. Seni kaligrafi mencapai puncak keindahannya, menghiasi masjid-masjid megah dan istana-istana yang menawan. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat perdagangan dan budaya yang ramai, dengan pasar-pasar yang penuh dengan barang dari seluruh dunia. Pemerintahan Abbasiyah juga memperkenalkan sistem administrasi yang canggih, termasuk sistem pos yang efisien dan penggunaan wazir atau perdana menteri untuk membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan. Ini menciptakan stabilitas yang memungkinkan ilmu pengetahuan dan ekonomi berkembang. Namun, seperti semua peradaban besar, Daulah Abbasiyah juga mengalami kemunduran, konflik internal, perebutan kekuasaan, dan serangan dari luar, terutama dari bangsa Mongol, secara perlahan melemahkan kekhalifahan. Puncaknya adalah kehancuran Baghdad oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Yang menandai akhir dari era keemasan ini. Meski begitu, warisan Daulah Abbasiyah tidak pernah padam. Pengetahuan yang mereka kembangkan menjadi fondasi bagi Renaissance di Eropa dan terus memberikan inspirasi hingga hari ini. Masa ini adalah bukti nyata bahwa peradaban Islam pernah menjadi pusat inovasi dan toleransi intelektual. Jadi, ketika kita berbicara tentang zaman keemasan Islam, kita berbicara tentang periode di mana ilmu pengetahuan dihargai, buku-buku menjadi harta karun, dan Baghdad adalah pusat dunia. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang
Betapa kayanya sejarah peradaban Islam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.